Namo Amitofo. Hai adik-adik semuanya. Ketemu lagi sama Cici Veve. Masih di sekolah minggu online Wihara Gunadarma. Tempat dimana kalian bisa belajar Dharma dimanapun kalian berada. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua nih. Adik-adik selalu luar biasa ya. Setiap hari Minggu, bangun pagi, sudah mau mandi, sudah sarapan ya. Nah, karena sebentar lagi kita mau ikut sekolah minggu online nih. Ayo, tunjukkan semangat kalian semua nih ya. Oke adik-adik, seperti biasa nih sebelum kita mulai rangkaian pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan puja bakti kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Nah adik-adik, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Ambil sikap duduk yang baik ya. Ya, kemudian tenangkan hati dan pikiran kita agar bisa mengikuti puja bakti dengan baik. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan.
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarva Abhaya Sunadasya Namo Sukdewe Mama Aryawalokiteswara Garbha Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarvata Subham Ajeya Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati Dara Dara Daring Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hilang Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsidina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sida Yogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varanaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Swaha Om Sigantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya
Tadiata Om baik saja Samugate Swa Namo Bhagavate baik saja Guru Vaidurya Prabarajaya Tathagata Arhate Samyak Sambuddhaya Tadiata Om baik saja Samugate Swa Tadiata Om Gate Param Parasam Gate Bodhi Swaha Tadiata Om Gate Param Parasam Gate Bodhi Swaha Tadiata Om Gate Param Parasam Gate Bodhi Swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Adik-adik yang manis, hari ini kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu Mandarin nih yang berjudul Tang Ni You Le Yongqi, ketika kamu memiliki keberanian. Yuk sama-sama ya. 原本以为自己办不到，不可能，不可以，
羡慕别人样样都行，看看自己好生气，像蜗牛躲在小小壳里。慌张会打击信心，恐惧会忘记呼吸。事实上并没有那么糟，别掉进懦弱的陷阱。要加油，请加油，你加油，大家一起加油，加油，请加油，你加油，大家一起加油。当你有了勇气，好运随时会降临。当你有了勇气，全世界都祝福你。当你有了勇气，困难重重难不倒你。当你有了勇气，向前行没问题。温柔的话语给自己鼓励，轻轻地松口气，用力欢呼为自己打气，相信我一定可以，重新开始继续努力。慌张会打击信心，恐惧会忘记呼吸。事实上并没有那么糟，别掉进懦弱的陷阱。要加油，请加油，你加油，大家一起加油，加油，请加油，你加油，大家一起加油。当你有了勇气，好运随时会降临。当你有了勇气，全世界都祝福你。当你有了勇气，困难重重难不倒你。当你有了勇气，向前行没问题。当你有了勇气，好运随时会降临。当你有了勇气，全世界都祝福你。当你有了勇气，困难重重难不倒你。当你有了勇气，向前行没问题。Oke adik-adik sekalian, sekarang kita memasuki sesi belajar Dharma. Nah hari ini Cici Feve mau share nih sama kalian semua tentang pentingnya menyayangi lingkungan kita. Nah lingkungan itu apa sih adik-adik? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah adik-adik, ada yang bisa kasih contoh tidak? Dari lingkungan itu ada apa saja ya? Betul sekali, ada sungai, ada gunung, pantai, laut, hutan, dan sebagainya. Nah, lingkungan ini sangat penting ya bagi kita adik-adik. Nah, jika lingkungan kita bersih dan nyaman, kita akan sehat dan bahagia. Tapi coba kalian bayangkan deh, apa yang akan terjadi jika lingkungan sekitar kita kotor dan berantakan? Contohnya nih ya, tempat yang penuh sampah lalu udaranya tidak segar dan berbau tidak sedap. Pastinya kita merasa tidak nyaman ya. Nah, apalagi juga kita akan bisa sakit dan akan merasa menderita. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kita. Nah, kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya adik-adik.
Di sekitar kita juga hidup hewan dan tumbuhan. Selain itu juga ada hutan, gunung, sungai, dan sebagainya. Nah, manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Contohnya, ayam menghasilkan apa adik-adik? Nah, betul. Ayam menghasilkan telur. Nah, telur ayam ini mengandung gizi yang baik untuk tubuh kita. Nah, selain itu juga ada hewan sapi. Nah, kalau sapi ini menghasilkan apa ya adik-adik? Tepat sekali, sapi menghasilkan susu. Nah, siapa di sini yang suka minum susu? Nah, susu ini juga baik sekali ya karena mengandung gizi yang sangat baik untuk membantu pertumbuhan kita. Selain itu, susu juga membuat tulang kita menjadi kuat. Nah, kemudian nih juga manusia membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita butuh makan sayur dan buah-buahan agar badan kita sehat ya adik-adik. Nah, selain sayur dan buah, tumbuh-tumbuhan juga menghasilkan apa ya? 100 untuk kalian semua. Tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen atau udara bersih untuk kita bernafas. Nah, tumbuh-tumbuhan bisa membuat udara kotor menjadi bersih kembali. Nah, tumbuh-tumbuhan menghasilkan udara bersih untuk kita hirup secara gratis loh adik-adik. Nah, udara penting tidak? Penting ya, karena manusia membutuhkan udara untuk bernafas. Nah, coba kalian renungkan deh adik-adik sekalian. Alam telah memberikan begitu banyak hal untuk kita semua. Oleh sebab itu, kita harus berterima kasih kepada alam ini dengan cara menjaga dan merawatnya. Jangan malah kita merusaknya ya. Nah, bukan hanya manusia saja adik-adik yang membutuhkan hewan dan tumbuhan. Mereka pun juga membutuhkan manusia. Mereka membutuhkan kita untuk menjaga, merawat, dan memelihara mereka. Kita bisa memberikan kasih sayang kepada hewan, tumbuhan, dan alam sekitar kita. Nah, adik-adik sekalian, manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitar kita itu saling bergantungan satu sama lain. Jika kita merusak salah satunya, maka akan berdampak pada kehidupan kita. Contohnya nih, jika kita suka menebang pohon sembarangan, akibatnya bisa apa ya? Betul sekali, kita bisa kekurangan udara dan air bersih. Selain itu, jika pepohonan sembarangan ditebang, akan bisa menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Buddha mengajarkan kepada kita semua agar sayang dan peduli dengan lingkungan sekitar kita. Manusia boleh kok memanfaatkan kekayaan alam, tetapi harus bijaksana ya adik-adik. Kita tidak boleh boros dan merusak alam kita. Sang Buddha pernah memberikan perumpamaan, bagaikan seekor lebah yang mengambil madu dari bunga tanpa merusak bunganya sendiri. Lebah selain mengambil madu, ia juga membantu penyerbukan bunga. Jadi, kita harus memanfaatkan kekayaan alam sekitar kita dengan bijaksana tanpa menyebabkan kerusakan alam ya adik-adik. Buddha memberikan aturan kepada para biku agar tidak merusak biji-bijian, mencemari air dan tumbuh-tumbuhan dengan kotoran, dan juga tidak menebang pohon. Di dalam Wanaropa Sutta, Buddha pernah bilang, mereka yang menanam pepohonan dan hutan, membangun jembatan, tempat minum dan sumur, serta memberikan tempat tinggal, jasa kebaikan mereka akan terus bertambah siang dan malam. Ketika telah mencapai penerangan sempurna, Buddha pun berterima kasih kepada pohon Bodhi, pohon yang telah memberikan Sang Buddha tempat untuk berteduh sewaktu berjuang untuk mencapai pencerahan sempurna. Buddha berterima kasih dengan cara menatap terus-menerus pohon Bodhi tanpa berkedip selama 1 minggu lamanya loh adik-adik. Inilah cara Buddha untuk berterima kasih kepada lingkungan sekitarnya yang telah membantu Sang Buddha untuk mewujudkan cita-citanya. Adik-adik yang baik, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita? Siapa di sini yang bisa kasih contoh? Nah, dari hal yang paling mudah yang bisa kita kerjakan ya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Siapa sih di sini yang suka buang sampah sembarangan? Cici yakin adik-adik yang sedang nonton sekarang ini pasti tidak begitu ya. Nah, sampah-sampah yang menumpuk itu selain mengganggu keindahan lingkungan juga akan menimbulkan penyakit dan membuat udara menjadi tidak segar. Oke, contoh lain. Ayo, siapa yang mau kasih?
Nah, tepat sekali nih. Kita juga harus hemat air. Kita tidak boleh boros air ya adik-adik. Misalnya nih, kalian melihat ada keran air yang terbuka. Nah, kalian bisa menutup keran itu dengan baik agar airnya tidak terbuang sia-sia. Nah, selain hemat air, kita juga harus hemat listrik. Betul sekali ya. Matikan lampu atau cabut kabel jika tidak digunakan lagi. Ayo, siapa lagi yang mau kasih contoh nih? Wih, hebat nih contohnya. Ya, kita bisa menanam pohon atau tanaman di halaman rumah kita. Pohon atau tanaman selain membuat lingkungan menjadi rindang, mereka juga menghasilkan oksigen dan juga dapat menyerap serta menyimpan air di dalam tanah. Tanpa pohon dan tumbuh-tumbuhan, manusia tidak bisa bertahan hidup karena kekurangan oksigen dan air. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dan merawat mereka ya. Nah, yang terakhir nih, yang sedang marak sekali dilakukan adalah mengurangi sampah plastik. Sampah plastik membutuhkan waktu 50-100 tahun lamanya agar bisa terurai loh adik-adik. Wah, lama sekali ya. Nah, sampah plastik mengandung zat-zat kimia yang bisa merusak kesuburan tanah. Coba kalian bayangkan deh, kalau tanah menjadi tidak subur, padi, sayuran, dan buah-buahan pastinya tidak bisa tumbuh kan? Nah, kalau kita tidak bisa mendapatkan bahan-bahan makanan itu, kita semua pasti bisa kita bisa kelaparan. Nah, semoga dengan penjelasan tadi, adik-adik bisa memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak yang peduli dan sayang dengan lingkungannya ya. Baiklah adik-adik semuanya, demikianlah yang bisa Cici sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Terima kasih kuucapkan kepada alam yang sudah begitu banyak memberikan keindahan di sekitarku. Semoga aku bisa menjadi anak yang peduli dan sayang dengan lingkungan. Semoga aku bisa menjaga dan merawat kelestarian alam ini. Semoga semua makhluk berbahagia.
Swaha, Swaha, Swaha. Oke adik-adik sekalian, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan mewarnai poster Aku Sayang Bumi dan Lingkungan. Nah, kalian bisa print gambar yang sudah Cici posting di Google Classroom. Atau kalian boleh kok gambar sendiri sesuai kreasi kalian. Kalian bisa tentukan sendiri hal apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kelestarian bumi ini. Yuk kita simak sama-sama video mewarnai berikut ini ya. Demikianlah rangkaian pembelajaran sekolah minggu online kita untuk episode kali ini. Semoga apa yang sudah diajarkan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Nah adik-adik, kalau kalian ingin karya kalian ditampilkan di Instagramnya Wihara Gunadarma, boleh banget. Habis ini kalian kerjakan art and craft-nya, kemudian kirim foto hasil karya kalian ke nomor di bawah ini. Oke? Caranya gampang banget ya. Nah adik-adik, Cici juga mengundang untuk adik-adik di luar sana nih yang ingin ikut sekolah minggu. Yuk, tinggal daftar aja juga ke nomor di bawah ini. Pendaftarannya gratis. Minta tolong papa mama untuk daftarkan ya. Baiklah adik-adik, selalu jaga kesehatan kalian sehingga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Tentunya masih sama jam 9 pagi ya. Oke, sampai ketemu semuanya. Bye-bye. Namo Amitabha.